Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 101 Pertandingan Kebangkitan. Jining Xuang. Mendengar nama ini, bahkan konsentrasi Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Kemunculan kembali tubuh roh misterius di Dacu sudah mengejutkannya, dan bahkan lebih tak terduga muncul di Zeng Yangzong, tetapi tubuh roh misterius ini adalah mantan kekasihnya, sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Dia ternyata adalah tubuh dari roh misterius. Bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi Ye Chen terus berubah, dan sorot matanya juga tidak pasti. Apakah kamu baru bangun baru-baru ini? Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Tidak heran kultivasinya meningkat begitu cepat. Sungguh menakutkan untuk membicarakan Jining Xuang itu. Ye Chen bergumam dalam hatinya, sementara Xie Yun yang berada di samping terus menghela nafas. Aku mendengar bahwa kompetisi besar sekte luar sekte Zhengyang, dia mengalahkannya dengan paksa. Setelah memasuki sekte dalam, dia bahkan mengalahkan murid sejati dari puncak Tianzu untuk memuntahkan darah dengan satu telapak tangan. Kekuatan ini tidak terbatas. Ye Chen tetap diam, mantan kekasihnya memiliki darah legendaris, yang membuatnya sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Tubuh roh misterius. Lihat postur ini, Zeng Yangzong akan mengalahkan Heng Yue dan Qing Yunzong lagi dalam 3 kompetisi besar dalam 1 bulan. Xie Yun menggosok alisnya tanpa sadar, sejauh yang saya tahu, saya adalah murid sejati dari sekte dalam Heng Yue, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bisa menyaingi dia. Kami benar-benar bukan orang yang sama. Mendengar Xie Yun berbicara tentang perbuatan mulia Jining Xuang, Ye Chen terdiam, tetapi sedikit sarkasme muncul di sudut mulutnya. Dia yakin bahkan jika dantiannya tidak rusak hari itu, tidak akan ada hasil antara dia dan Jining Xuang. Tubuh roh misterius, betapa mulianya garis keturunan, dan betapa mulianya Jining Xuang, karena dia tahu bahwa dia adalah tubuh roh misterius. Dengan kesombongannya, apakah dia akan bersamanya sendirian di Yuanjing? Tentu saja tidak. Jawaban Ye Chen adalah tidak. Ini adalah dunia para biksu, meski mewah, tapi juga kejam, bahkan saling mencintai masih berusaha untuk saling menjodohkan. Pada saat ini, malam telah benar-benar turun. Dengan Xiao Jing, murid kepala aula penegakan hukum, merobohkan seorang murid dari puncak Tianyang dengan serangkaian segel gosip, putaran ketiga dari kompetisi besar sekte luar sekte Heng Yue benar-benar berakhir. Saat ini, banyak murid sudah duduk tegak, mereka semua adalah murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi kebangkitan. Apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki sekte dalam tergantung pada kompetisi kebangkitan berikutnya. Di atas awan, Master Daoxuan telah mengarahkan seberkas cahaya spiritual ke kompas besar, dan kemudian terdengar suara halus turun. Pertandingan kebangkitan kompetisi sekte luar dimulai sekarang. Bersenandung. Dengan dengungan di udara, kompas besar itu mulai berputar perlahan. Kemudian, 2 garis cahaya spiritual jatuh tanpa urutan tertentu, jatuh ke arah timur dan barat. Mereka adalah murid paviliun Changsu dan kebun spiritual. Keduanya melompat ke platform pertempuran satu demi satu, dan pertempuran sudah dekat. Mungkin karena hanya ada satu kesempatan untuk kebangkitan, yang sekali lagi membangkitkan perhatian besar mereka, sehingga masing-masing melakukan yang terbaik, dan teknik misterius berlanjut satu demi satu, membuat mereka masing-masing gila. Engah. Mengikuti cahaya pedang yang mengejutkan dari murid paviliun Zhangsu, murid Ling Guoyuan terlempar dari medan perang. Pertempuran berikutnya sangat panas, dan bahkan bisa digambarkan berdarah. Darah yang terciprat menodai arena pertempuran, tetapi semua murid yang naik ke panggung putus asa. Mereka lebih bersedia melakukan yang terbaik daripada tinggal di luar. Sekte selama 3 tahun. Kesempatan. Semuanya berdarah. Xie Yun di sebelah Ye Chen tersipu karena minum lagi dan lehernya menebal. Dia menyaksikan pertempuran dan memukul lidahnya. Kamu pikir semua orang setenang kamu? Ye Chen memutar matanya ke arah Xie Yun, dan Ye Chen tampak marah. Sial. Xie Yun tidak menganggapnya serius, banyak dari mereka berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar untuk pertama kalinya, dan mereka masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Terakhir kali saya berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar, yang kalah adalah keluhan. Itu tidak sama. Belum.
Mendengar apa yang dikatakan Xie Yun, Ye Chen menjadi tertarik. Kamu kalah dari siapa dalam kompetisi sekte luar terakhir kali? Jiang Yang. Xie Yun mengertakkan gigi dan mengeluarkan dua kata, dan dia masih tidak lupa untuk melirik ke arah puncak renyang. Dia adalah murid sejati pertama dari sesi terakhir puncak renyang. Ngomong-ngomong, kamu dan sepupunya masih kenalan lama. Jiang Hao. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Xie Yun mengangguk dan menyesap minumannya, tetapi dia menjadi semakin marah. Bukannya aku tidak sekuat dia, apalagi di dunia nyata, hanya saja aku sedikit kurang beruntung. Jika memang tidak bukankah karena awan gelap hari itu, aku akan kalah. Ini ada hubungannya dengan cuaca. Jika kamu kalah, kamu kalah. Tidak ada gunanya menghadapinya. Kamu tahu kentut yang luar biasa. Xie Yun mengutuk, hari itu kami berjuang untuk langkah terakhir, dan teknik rahasiaku membutuhkan bantuan sinar matahari. Tetapi ada awan gelap, sehingga aku bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Keluar. Nasib. Ini semua takdir. Ye Chen mengembalikan apa yang dikatakan Xie Yun sebelumnya tanpa mengubahnya, dan juga memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Yah, ini takdir. Xie Yun menghela nafas, tetapi ketika dia melihat ke arah Huo Teng, pria itu berkata dengan sombong, kupikir aku cukup sial, tapi aku tidak menyangka anak Huo Teng itu lebih buruk dariku. Sedih pengingat. Kenapa? Apakah ada orang yang lebih sial darimu? Ye Chen melirik Huo Teng, lalu ke Xie Yun. Betul, Huo Teng bertarung melawan Kong Chao dari puncak di yang hari itu, dan pertarungannya menggemparkan dunia, namun pada pukulan terakhir, palu emas ungu miliknya tiba-tiba meledak, dan seluruh tubuhnya terhempas, sehingga Kong Chao Chao Lian memenangkan kompetisi tanpa melepaskan langkah terakhir. Menurutmu apa yang tidak masuk akal? Cukup dirugikan. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Namun, dia mengalahkan kemeja ungu di Yang Peak hari ini, jadi itu sedikit kemarahan. Xie Yun memegang labu anggur dan berkata lagi, ketika kamu memasuki gerbang dalam di masa depan, kamu harus berhati-hati terhadap Kong itu bajingan Chao. Bajingan itu adalah seorang master yang tidak membayar nyawanya, dia paling ahli dalam intrik dan trik. Oh ya, ada juga Zuo Qiuming, kepala murid dari disiplin hall terakhir, pria itu bukan burung yang baik. Dimengerti. Ye Chen mengangguk dengan santai. Aku tidak mengatakan ini hanya untuk bersenang-senang. Melihat Ye Chen Wei tidak terlalu peduli, Xie Yun memarahi dengan marah, bukannya kamu bisa masuk ke sekte dalam setelah memenangkan kompetisi sekte luar, dan hanya dengan lulus ujian dari hutan liar. Tentu saja aku tahu bahwa ada jebakan susunan, monster, boneka, dan perburuan murid dalam. Itulah masalahnya. Jiang Yang, Kong Chao, dan Zuo Qiuming yang baru saja saya sebutkan mungkin adalah murid-murid yang dikirim oleh sekte dalam untuk menguji kita di hutan liar. Ketiga orang ini adalah ras yang sama. Jika kita membiarkan mereka berkumpul, itu tidak akan baik bagi kita. Sungguh hal yang baik. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening. Jika Xie Yun tidak mengatakannya, dia benar-benar tidak mempertimbangkan hal-hal ini. Ketiganya bisa menonjol dalam kompetisi sekte luar terakhir kali. Jika keluhan antara dia dan Liang Feng dan Balai Disiplin bertemu di hutan liar, akan aneh jika dia tidak dihukum mati. Semoga saya diberkati. Saya berharap Tuhan akan menempatkan kita di tim yang sama. Xie Yun menepuk bahu Ye Chen. Ye Chen juga berpikiran sama. Hutan tandus adalah ujian kerja tim. Jika Xie Yun dan Huo Teng benar-benar bisa berada dalam satu tim, dengan kekuatan mereka yang ganas, maka memasuki gerbang dalam adalah hal yang pasti. Tapi tidak ada yang mutlak. Ye Chen menggosok dagunya, jika tidak beruntung, omong kosong apapun bisa terjadi. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen mengarahkan pandangannya ke panggung pertempuran lagi. Pertandingan kebangkitan juga lebih lama dan lebih brutal dari yang dia bayangkan. Platform pertempuran yang halus dan keras sudah berlumuran darah, dan juga diadu dengan teknik misterius yang sombong. Seiring waktu berlalu, malam berangsur-angsur menghilang, dan pertandingan ulang dimainkan sepanjang malam sebelum secara bertahap berakhir. Aku tidak akan menaruhnya di yang terakhir lagi. Ye Chen bergumam pelan, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kompas besar itu. Tak perlu dikatakan, ketika dia melihatnya, kompas tampaknya memahami artinya dengan sangat baik, dan segera seberkas cahaya spiritual jatuh dan mendarat di atasnya tanpa memihak, dan ketika dia melihat orang lain yang dipilih oleh cahaya bercahaya, asringai melintas di sudut mulutnya. Melihat ke seberang, orang yang akan menghadapi Ye Chen, perhatikan lebih dekat, bukankah itu kemeja ungu dari puncak Diang? Bab 102 Perubahan mendadak. Lihatlah, aku tahu,
Itu pasti anak itu Zishan. Paviliun Qiankun sudah berdengung. Sebelumnya ada Yin Ziping dari Balai Disiplin, dan kemudian ada Yang Feng Jianghao dan Tian Yang Feng Xieyun. Dalam pertandingan kebangkitan ini, kami bertemu di Yang Feng Zishan lagi. Siapa di antara mereka yang bukan 10 besar murid sejati? Jalan Ye Chen juga berbeda. Itu sulit. Kau tahu, ini nasib buruk. Aku bisa bertemu denganmu di pertandingan kebangkitan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Di atas awan, Master Daoxuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Chu Xuaner tersenyum lembut, tapi dia tersenyum tanpa tekanan, penuh keyakinan pada kekuatan Ye Chen. Di bawah, mendengarkan diskusi di sekitar, Ye Chen perlahan melangkah ke panggung pertempuran. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Zishan yang juga berpartisipasi dalam pertandingan kebangkitan. Adegan dramatis seperti itu cukup disukainya, setidaknya depresi di hatinya bisa dilampiaskan. Melihat guru Qingyang di Zishan dan Yunyun lagi, ekspresinya sangat jelek. Dalam 2 pertempuran Ye Chen sebelumnya, mereka terlihat jelas bagi semua orang. Mereka mampu mengalahkan Yin Ziping, kepala murid dari Balai Disiplin, dan bahkan mengalahkan Jiang Hao, murid sejati pertama dari Puncak Renyang dengan cedera serius. Kekuatan Ye Chen adalah pasti di atas Zishan. Sekarang, saat bertemu Ye Chen di atas panggung, Zishan hampir mati lemas karena luka dalam, dan dia beruntung bisa bertemu Ye Chen bahkan di pertandingan ulang. Ayo, lupakan dendam lama dan baru, Ye Chen melirik Qingyang asli di awan, dan kemudian menatap Zishan di antara hadirin. Sombong. Melihat tatapan provokatif Ye Chen, Zishan tidak bisa menahan amarahnya, menamparkan kursinya dan melompat ke platform pertempuran, dan dia tidak bisa membantu tetapi memperbesar gerakannya ketika dia muncul. Melolong. Dengan raungan keras Zishan, badai cahaya ungu muncul, menyapu awan yang tersisa, dan meraung ke arah Ye Chen. Ye Chen mencibir, energi sejati dan hai mengalir keluar, dan pedang langit merah muncul di tangannya untuk pertama kalinya, dan cahaya pedang terbelah, dan badai cahaya ungu yang menyapu terbelah oleh pedangnya. Xuan Guangyin. Ye Chen, yang baru saja membelah badai cahaya ungu, menemukan cetakan tangan cahaya misterius yang difoto oleh Zishan. Lari guntur. Segera ditembak, Ye Chen menyerang ke depan dengan paksa, dengan tunder celap palem yang mendominasi dan kemeja ungu. Ledakan. Telapak tangan bertabrakan dengan segel, dan terdengar suara gemuruh, Zishan melawan secara langsung. Kocok gunung. Ye Chen menerkam seperti harimau ganas, seolah-olah dia tidak ingin memberi Zishan kesempatan untuk bereaksi, dia melangkah maju dengan tinju yang mengguncang gunung. Melihat ini, Zenki Zishan berkedut dan mengalir ke telapak tangannya dengan panik, mengembunkan aura cahaya spiritual di depannya. Pound! Klik! Suara seperti itu tidak ada dalam urutan tertentu, perisai aura yang baru saja dipadatkan Zishan dihancurkan oleh pukulan Ye Chen, dan Zishan, yang baru saja menstabilkan sosoknya, mengerang dan mundur lagi. Kamu jauh dari Yin Ziping. Dengan mencibir, Ye Chen maju dengan seekor harimau. Melihat ini, Zishan lebih suka menahan pukulan Ye Chen dan mundur dengan cepat mengetahui bahwa Ye Chen mendominasi dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak akan terlalu dekat dengan Ye Chen, jika tidak dia mungkin akan dihancurkan dan dipukuli. Pedang, batu mengalir. Reaksi Zishan tidak terlalu lambat, begitu dia mundur, dia menggigit jarinya dan menekan telapak tangannya di platform pertempuran. Klik, klik. Tiba-tiba, platform pertempuran berdengung dan bergetar, dan pedang batu tiba-tiba terbang keluar dari platform pertempuran, langsung menuju Ye. Aku meremehkanmu. Ye Chen mundur selangkah, pedang Cixiao di tangannya menjerit, dan dia menari dengan cepat, dan formasi pedang pertahanan Tiangang langsung terbentuk. Pound! 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 Suara logam bertabrakan segera datang, dan pedang batu yang terbang tiba-tiba mengenai formasi pedang Tiangang, dan semuanya diblokir. Seni pedang Ling Xiao. Zishan meluncurkan serangan lagi, menggunakan teknik rahasia, pedang roh di tangannya menjerit, ditutupi dengan cahaya pedang, menembus udara seperti pelangi pedang, berlama-lama dengan cahaya guntur, itu benar-benar ganas. Bersenandung. Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan menara langit, dan berdiri di depannya. Pound! Ada lagi suara tabrakan logam yang menusuk telinga. Meskipun Ye Chen memblokir pedang Ling Xiao, dia juga terlempar mundur setengah langkah. Jika bukan karena pedang Tianque yang tebal dan keras, dia pasti akan terluka oleh pelangi pedang ini. Pound! Pound! Keduanya bertarung bersama dalam sekejap, masing-masing dengan keterampilan misterius, pedang roh di tangannya menjerit, dan teknik rahasia di telapak tangannya berlanjut.
Bayangan berlanjut di platform pertempuran, pertarungan berjalan lancar, dan bahkan setelah 100 gerakan, tidak ada pemenang. Zishan kemungkinan besar akan kalah. Seorang murid di bawah membuat pernyataan seperti itu. Bahkan Yin Ziping, yang lebih kuat darinya, kalah dari Ye Chen. Tidak ada ketegangan tentang kekalahannya. Ini semua hidup. Diiringi perbincangan di antara penonton, meski pertarungan keduanya di atas panggung masih memanas, namun semakin sengit. Zishan tidak sebagus Yin Ziping, tetapi banyak teknik rahasia muncul satu demi satu, dan Ye Chen pernah kelelahan untuk menghadapinya, dan tubuhnya penuh darah, dan dia hampir jatuh ke gerakan besar Zishan beberapa kali. Namun, dibandingkan dengan Ye Chen, mentalitas Zishan bahkan lebih memalukan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas kepalan tangan dan jejak kaki, dan ada lubang berdarah di dadanya, yang ditinju oleh jari Ye Chen yang. Ketika pertempuran mencapai hampir 200 langkah, Zishan meraung, dan dia mulai kehilangan angin. Aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Setelah Ye Chen menebas dengan pedang, dan Hai Zhenqi meluncur dengan liar, dan kemudian menuangkannya ke telapak tangannya, semburan nyanyian naga yang dalam segera terdengar. Dia akan menggunakan teknik rahasia yang mendominasi itu lagi. Saya tidak tahu apakah Zishan dapat memblokirnya. Melihat bahwa Ye Chen akan membuat langkah besar, Zishan secara alami tidak akan ketinggalan. Telapak tangannya sudah ditutupi oleh cahaya spiritual, dan lebih dari separuh energi sejati di dantiannya diambil olehnya, jika tidak, kebangkitannya mungkin terhalang. Langkah Ye Chen. Namun, saat Ye Chen hendak memukul Kang Long, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia jelas merasakan Zhenqi yang kejam mengamuk di tubuhnya, bertabrakan dengan tulang dan meridiannya, sehingga Zhenqi yang bergolak berkumpul di telapak tangannya juga runtuh karena Zhenqi yang kejam. Engah. Di tempat, dia memuntahkan seteguk darah, mengejutkan penonton. Ini, ada apa? Mengapa kamu muntah darah? Mengapa saya merasa bahwa energi sejati Ye Chen telah menjadi kacau? Engah. Di tengah suara tercengang dari segala arah, Ye Chen memuntahkan darah lagi. Ki yang keras di tubuhnya telah mematahkan salah satu meridiannya, dan bahkan tulangnya tidak dapat menahannya dan mematahkan beberapa. Yang lebih buruk, karena Zhenqi yang keras ini, energi sejati di sekujur tubuhnya bingung dan sulit untuk memadatkannya. Pil patah tulang. Su Fu, yang menyaksikan pertempuran di awan, menyipitkan matanya sedikit, seolah dia bisa melihat apa masalah Ye Chen. Anak ini gila. Penatua Paviliun Wan Bao Pang Hai diam-diam mengutuk. Apakah kamu berani menggunakan teknik rahasia yang begitu kuat setelah memakan pil tulang, bukankah itu mencari kematian? Zhou Dafu, sesepuh dari Paviliun Artefak Roh, juga mengerutkan kening. Saudari muda, Tuan Daoxuan mengerutkan kening, dan menatap Chu Xuaner di sampingnya. Bagaimana saya bisa memberinya pil tulang? Qiao Mei mengerutkan kening, dan ekspresi Chu Xuaner menjadi jelek untuk pertama kalinya, seolah-olah dia juga tahu keangkuhan dari pil tulang. Di awan, mungkin hanya ada 3 orang yang menunjukkan senyum aneh, mereka secara alami adalah Ge Hong, Zhao Zijing dan Tuan Qingyang, seolah-olah mereka tahu bahwa Ye Chen akan mendapat masalah. Mati. Raungan ganas Zishan datang dari platform pertempuran. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba memiliki masalah fisik, tapi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sekali seumur hidup seperti itu. Awalnya, dia ingin bertarung dengan gerakan besar, tetapi karena energi sejati Ye Chen kacau, gerakan besar itu juga runtuh dibandingkan dengan Ye Chen, energi sejati yang dikumpulkannya naik ke ekstrim, dan dia mencapai pukulan puncak dengan keras. Engah. Darah berceceran di seluruh platform pertempuran, Ye Chen terbang terbalik di tempat, dan tiba-tiba melakukan gerakan besar Zishan, seluruh tubuhnya berdarah, dan ketika dia mengenai platform pertempuran, sudah ada genangan darah. Apa yang terjadi? Ye Chen terhuyung-huyung dari panggung pertempuran, matanya merah dan merah. Bagaimana bisa ada kekuatan sekeras itu di tubuhku? Ini jelas bukan kekuatan sihir. Seseorang berkomplot melawanku. Untuk sesaat, Ye Chen menemukan akar penyebabnya, dan pikirannya berubah. Yang bisa dia pikirkan hanyalah bahwa pada saat dia terluka parah dan tertidur di Paviliun Qiankun, seseorang pasti telah merusaknya. Dengan itu, siapa itu? Dia memuntahkan darah lagi, dan mata Ye Chen dipenuhi dengan cahaya dingin. Dia dapat dengan jelas merasakan Zhenqi yang mengamuk di tubuhnya, yang tidak hanya mengganggu Zhenqi-nya dan mencegahnya untuk memusatkan kekuatannya, tetapi juga mengalir secara acak di dalam tubuhnya, seolah mencoba untuk menghancurkan tubuhnya. Zeng! Suara pedang terdengar, dan Zishan di sisi berlawanan datang untuk membunuh lagi.
Ye Chen menggerakkan tubuhnya dengan tiba-tiba, memblokir dengan pedang Cixiao, dan mengelak dengan Suying Qianhuan. Namun, karena kondisi fisiknya yang buruk, kecepatan gerakannya menurun, bahkan gerak kakinya menjadi tidak teratur. Akan ada bekas pedang ekstra di tubuhnya hampir setiap langkah yang diambilnya. Adegan krisis saat ini bahkan lebih buruk daripada satu dengan Jiang Hao. Bab 103 Pil Tulang Keras. Engah. Engah. Darah merah cerah menodai medan perang. Ye Chen yang mundur diburu dengan menyedihkan, dan hampir dipotong oleh pedang Zi San beberapa kali. True Fire, perbaiki agar aku menjadi kekerasan. Sambil mundur, Ye Chen berpikir, dan memanggil api sejati untuk melindungi pembuluh darah jantungnya. Segera, api sejati Danhai menyembur keluar, dituangkan ke meridian utama tubuhnya, membungkus tulang-tulang utama, dan kemudian dibagi menjadi jalur yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi energi sejati yang keras. Pada akhirnya, Zhenhuo memenuhi misinya dan menghentikan energi sejati yang kejam tepat ketika hendak mengenai hati Ye Chen. Segera, api sejati menunjukkan sisi dominannya, benar-benar menyelimuti energi sejati, dan kemudian dengan gila-gilaan menyempurnakannya, dan menuangkan esensi yang diperoleh ke lautan pil besar Ye Chen. Namun meski begitu, kesehatan Ye Chen juga sangat buruk. Sebelumnya, dia secara paksa melakukan gerakan besar Zishan, dan kemudian dia terus-menerus terluka, dan lebih dari satu meridian dan tulangnya dihancurkan oleh energi sebenarnya, yang membuatnya tidak mungkin untuk menampilkan bahkan 30% dari kekuatan tempurnya. Engah. Engah. Zishan masih menyerang dengan panik, dan pedang roh di tangannya diwarnai merah darah oleh darah Ye Chen. Dia tidak ingin memberi Ye Chen waktu untuk bereaksi. Pertempuran sebelumnya antara Ye Chen dan Jiang Hao adalah pelajaran dari masa lalu. Begitu Ye Chen, binatang buas seperti manusia, diperlambat, itu pasti akan menjadi buruk. Berita untuknya. Kakak senior Qi, bagaimana kondisi tubuh Ye Chen? Di antara hadirin, Xiong Er dan Tang Ruxuan memandang Qi Yue. Dia meminum pil tulang, Qi Yue berkata dengan suara yang dalam. Sebagai murid pertama Sufu di Paviliun Lingdan, dia sangat sensitif terhadap pil, dan dia sepertinya bisa melihat mengapa kesehatan Ye Chen sangat buruk. Pil tulang-tulang. Xiong Er terkejut, pil jenis apa itu? Pil patah tulang adalah sejenis pil penyembuhan. Qi Yue menjelaskan, dan itu adalah pil penyembuhan kelas atas. Ye Chen pulih begitu cepat dari luka-lukanya sebelumnya, mungkin berkat pil tulang yang keras, tetapi, meskipun pil adalah obat mujarab untuk penyembuhan, itu memiliki kerugian besar. Kontra. Siapapun yang meminum pil tulang tidak boleh menggunakan terlalu banyak Zenki, jika tidak, Zenki kekerasan yang dibawa oleh pil tulang pasti akan bertabrakan dengan meridian dan tulang di dalam tubuh, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan meledak dan mati. Sialan. Setelah mendengar kata-kata Qi Yue, Xiong Er tidak bisa menahan melolong, anak ini gila. Dia berani makan pil semacam ini, dan berani menggunakan energi sejatinya sembarangan setelah memakannya. Bukankah ini hukuman mati? Tidak sesederhana itu. Di samping, Lu Xuaner dari Paviliun Changsu merenung, memberi isyarat kepada semua orang untuk melihat Ye Chen. Melihat ekspresi Ye Chen, jelas bahwa dia tidak tahu potensi kerugian dari Bone Pil. Mungkin juga bisa dikatakan bahwa Ye Chen bahkan tidak tahu bahwa yang dia makan adalah Bone Pil. Wang Lin, kepala murid Spirit Orchard, memberikan tebakan seperti itu. Atau, Ye Chen bahkan tidak tahu bahwa dia telah memakan pil tulang. Xiao Jing, kepala Istana Penegakan Hukum, menebak bahwa mata beberapa orang sedikit menyipit. Kata-katanya sangat berarti, dan tidak ada orang yang hadir yang bodoh. Ini menyiratkan bahwa Ye Chen diplot untuk melawan. Dengan cara ini bisa dianggap sebagai penjelasan, kalau tidak siapa yang akan cukup bodoh untuk memakan Bone Pil. Kakak senior Qi, apakah hidup Ye Chen akan berada dalam bahaya? Tang Ruxuan membuka matanya, dan mata yang lain tertuju pada Qi Yue lagi. Qi Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan, sulit untuk mengatakan, apa yang dia ambil seharusnya adalah Bone Pil tingkat rendah, jika itu adalah tingkat tinggi, saat dia menggunakan energi aslinya, dia mungkin telah meledak dan mati, tapi meski begitu, tubuhnya juga sangat buruk sekarang. Lalu mengapa kamu bertarung? Jika kamu terus bertarung, hidupmu akan hilang. Xiong Er melompat-lompat dengan cemas. Saat dia mengatakan itu, pria ini melompat keluar dan membungkukkan tangannya ke Daoxuan di atas awan. Elder, Ye Chen diplot oleh seseorang, saya sangat menyarankan agar duel ini ditunda, selamatkan orang dulu. Murid ini juga berpikir begitu. Segera, Qi Yue dan yang lainnya juga berdiri. Namun,
Sebelum Master Daoxuan dapat berbicara, sebuah suara dengan nada yin dan yang aneh terdengar. Direncanakan oleh seseorang, itu lelucon. Orang yang berbicara adalah murid sejati dari Puncak Diang. Banyak tetua yang menonton di sini. Siapa yang berani menikam seseorang dari belakang sini? Apakah kalian saudara-saudari menyiratkan bahwa para tetua adalah buta? Itu benar. Puncak Renyang juga memiliki seorang murid sejati yang keluar. Jelas bahwa Ye Chen tanpa pandang bulu meminum pil untuk meningkatkan kultivasinya, dan itulah mengapa dia menjadi kebiasaan dan mengatakan bahwa seseorang sedang berkomplot melawannya. Saudara dan saudari tidak takut untuk menjulurkan lidah mereka. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, mari kita tunda kompetisi. Tidak ada alasan seperti itu. Seorang murid sejati dari Balai Disiplin mencibir, jika demikian, itu tidak adil. Tentu saja, jika Ye Chen mengaku kalah dan menangguhkan kompetisi, saya tidak keberatan. Jangan beri Ye Chen topi besar di sini. Apakah kekuatannya perlu minum pil untuk meningkatkan kultivasinya? Xiong Er memarahi di tempat. Siapa yang tahu konspirasi apa yang dia lakukan? Konspirasi. Saya pikir kalian memiliki hati nurani yang bersalah. Huo Teng memarahi dengan dingin. Huo Teng, apa maksudmu? Maksudmu kami membunuh Ye Chen? Siapapun yang melakukannya tahu, mengapa, jika kamu tidak menerimanya, datang dan pukul aku. Anda, cukup. Sama seperti banyak murid sejati yang akan menyingsingkan lengan baju mereka dan mulai bekerja, teriakan dingin Daoxuan Master Daoxuan datang dari awan, dan tekanan kuat menyelimuti seluruh paviliun Qiankun. Tidakkah menurutmu itu tidak cukup berantakan? Ingin bertarung? Pergi ke Feng Yuntai, aku tidak akan pernah ikut campur. Mendengus. Mendengus. Diintervensi dengan paksa oleh pendeta Daoxuan, murid sejati dari kedua belah pihak mendengus dingin dan tetap diam. Pendeta Daoxuan melirik ke panggung, lalu mengelus janggutnya. Ketika Qi Yue dan yang lainnya memberitahunya, dia benar-benar merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, dan pil tulang keluar dengan baik. Dia memiliki mata yang tajam. Meskipun Dabi belum pernah bertemu Ye Chen sebelumnya, dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang Ye Chen setelah beberapa pertempuran ini. Dengan kekuatan kultivasinya, haruskah dia menggunakan pil tulang? Junior Sister Chu, Junior Brother Feng, bagaimana menurutmu? Master Daoxuan memandang Chu Xuaner dan Feng Wuhen di sampingnya. Masalah ini memang aneh, saya sarankan menangguhkan kompetisi, kata Feng Wuhen ringan. Aku juga setuju untuk menangguhkan kompetisi. Bisik Chu Xuaner, dia sedikit egois, bahkan jika Ye Chen memakan bon pil, bakatnya masih membuatnya takjub, dia tidak ingin murid yang begitu berharga menjadi seperti ini. Ditinggalkan. Jika itu masalahnya, maka tunda perbandingannya. Setelah mendengarkan saran Feng Wuhen dan Chu Xuaner, Master Daoxuan akan memerintahkan penangguhan kompetisi, tetapi terganggu oleh suara menggoda berikutnya. Kakak Daoxuan, jika kamu melakukan ini, kamu akan terlalu memihak Ye Chen. Itu adalah Ge Hong, kepala Puncak Diang yang berbicara, dan dia masih memiliki ekspresi main-main di wajah tuannya yang tegas. Ge Hong? Apa maksudmu dengan itu? Dihotbahkan oleh Ge Hong, Master Daoxuan melirik Ge Hong, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Itu tidak menarik. Ge Hong duduk di platform cloud, tetapi menanggapi dengan mencibir kata-kata Daoxuan. Aku hanya ingin mengatakan, saudara yang bertanggung jawab atas sekte mengirimmu untuk mengawasi kontes sekte luar, kamu tidak bisa bermain pilih kasih. Kakak Ge benar. Master Qingyang di samping juga berbicara, dengan begitu banyak murid yang menonton, terlalu kekanak-kanakan untuk menangguhkan kompetisi hanya karena konspirasi yang tidak berdasar. Segera setelah Master Qingyang menyelesaikan kata-katanya, Zhao Zijing melirik Master Daoxuan, dan suara aneh segera terdengar, saya tidak keberatan untuk menangguhkan kompetisi, tetapi premisnya adalah Ye Chen mengakui kekalahan terlebih dahulu. Ketiga lelaki tua itu bertarung bersama, dan mereka tampaknya memaksa istana. Mereka semua memiliki dendam terhadap Ye Chen, jadi akan aneh jika mereka tidak mencoba yang terbaik untuk membunuh Ye Chen saat ini. Di sini, wajah Master Daoxuan menjadi gelap lagi. Meskipun dia adalah penatua yang mengawasi persaingan besar sekte luar, bagaimanapun, dia bukan satu-satunya yang memiliki keputusan akhir, sebuah konspirasi tanpa bukti, bahkan jika dia adalah orangnya, dia tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kamu Chen, akui kekalahan. Sebelum Master Daoxuan bisa membuat keputusan, Chu Xuaner di samping sudah melepaskan, bahkan jika kamu kalah hari ini, kamu masih muridku Chu Xuan. Bab 104 membakar surga untuk membantu pertempuran. Menyerah. Mendengar kata-kata Chu Xuaner, Ye Chen mundur selangkah, tetapi mengertakkan gigi dan tidak berbicara.
Dia bisa mengakui kekalahan kepada Xie Yun, tetapi dia tidak akan mengakui kekalahan kepada Zishan. Keras kepala di tulangnya membuatnya memiliki harga dirinya sendiri. Tidaklah memalukan untuk mengakui kekalahan kepada teman, tetapi memalukan seumur hidup untuk mengakui kekalahan kepada musuh. Engah. Engah. Zishan seperti anjing gila, dan serangannya adalah gerakan pembunuh, membunuh darah Ye Chen, tapi dia tidak berniat berhenti. Penampilan Ye Chen cukup menakutkan, darah dan tulangnya terlihat di banyak tempat di tubuhnya, bekas pedang dan selokan darah ada di sekujur tubuhnya, wajahnya yang semula tampan menjadi berdarah, dan rambutnya acak-acakan, dalam keadaan linglung, dia mengira ini bukan orang, tapi sura yang merangkak keluar dari neraka. Pada saat ini, banyak murid perempuan yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menutupi mata mereka, mereka tidak tahan melihat pemandangan berdarah seperti itu. Berhentilah memukul. Melihat Ye Chen tidak menanggapi, Chu Xuaner, yang sedang duduk bersila di atas awan, tiba-tiba berdiri, ekspresinya tidak lagi tertawa, tetapi hikmat yang belum pernah terjadi sebelumnya, berdiri di atas awan, seperti peri 9 hari, dengan penampilan ilahinya yang tak tertandingi juga memiliki keagungan pria yang kuat. Tuan, murid Chu Xuan tidak akan menjadi pengecut. Dalam pertempuran ini, Ye Chen tidak akan menyerah. Ye Chen akhirnya berbicara. Meskipun kata-katanya sederhana, roti bakar di paviliun Qiankun tidak pernah hilang. Satu kalimat membuat tubuh halus Chu Xuaner bergetar, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Setelah lebih dari 100 tahun berkultivasi Taoisme, dia mengira hatinya telah lama kembali ke ketenangan, tetapi dia tidak bisa tidak tergerak oleh apa yang dia katakan sekarang. Sosok berdarah itu menonjol di matanya, dan itu terukir dengan kuat dalam hatinya saat ini. Ledakan. Ada raungan lain di panggung pertempuran, dan Ye Chen, yang terhuyung-huyung ke belakang, terlempar oleh telapak tangan Zishan, dan ada genangan darah saat dia mencapai panggung pertempuran. Berdiri dengan goyah, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan dari dalam keluar, sudah merupakan keajaiban baginya untuk bisa bertarung dengan Zishan sampai sekarang. Aku tidak bisa dikalahkan. Singkatnya, darah menyembur keluar dari mulutnya. Hingga saat ini, dia masih mencari cara untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika kamu kalah dari siapapun, kamu tidak bisa kalah darinya. Kamu bisa kalah kapan saja, tapi kamu tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benaknya, seolah-olah dia menemukan cahaya redup di malam yang gelap. Membakar langit untuk menyempurnakan tubuh. Dia memikirkan teknik rahasia yang mendominasi ini, bukan hanya teknik rahasia untuk melatih tubuh, tetapi juga teknik rahasia untuk menyembuhkan luka, sambil mengeraskan tubuh, juga dapat memulihkan cedera dan menghubungkan tulang dan meridian. Pertama kali dia menemukan misteri membakar langit dan melatih tubuhnya adalah setelah dia dicambuk oleh balai disiplin. Sejak saat itu, dia tahu bahwa apa yang disebut latihan membakar tubuh tidak hanya tentang mengeraskan tubuh, tetapi kemampuan yang lebih sombong adalah menyembuhkan, dia terluka dan pulih berulang kali, semua berkat metode rahasia ini. Ini memang ide gila, bahkan dia tidak berani memikirkannya. Dia tahu lebih baik dari siapapun rasa sakit dari pelatihan tubuh Ventian. Menyempurnakan tulang dan mengekstraksi sumsum, menempa tendon dan membangun pembuluh darah, membakar jantung dan memadamkan darah, menggiling kulit dan mengarsipkan daging, 16 karakter sederhana adalah interpretasi terbaiknya, itu adalah rasa sakit yang lebih mengerikan daripada siksaan Ling Qi, itu di luar kemampuan manusia. Rentang yang dapat diterima. Sekarang, dia ingin menggunakan metode rahasia ini untuk melatih tubuhnya dan menyembuhkan lukanya, dan pada saat yang sama dia harus menghadapi serangan Zishan, bagaimana ini tidak gila. Namun, dia benar-benar didorong ke jalan buntu, dan satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah teknik rahasia membakar langit, dan dia hanya bisa memikirkan metode gila ini. Berani memikirkannya. Ventian memurnikan tubuh, bantu aku dalam pertempuran. Sebuah kata digumamkan di dalam hatinya, dan pikirannya bergerak sesuai, dan metode rahasia membakar langit untuk memurnikan tubuh segera mulai bekerja. Klik itu. Klik itu. Segera, terdengar bunyi klik dari tulang yang bertabrakan di tubuhnya, dan potongan tulang itu mulai pecah sedikit demi sedikit, dan kemudian perlahan berlanjut setelah patah, dan kemudian patah lagi selama sambungan. Begitu timbal baliknya, tulang-tulang tersebut terus-menerus terhubung dan putus membentuk suatu siklus. Ah! Ye Chen meraung di antara giginya, pembuluh darah di dahinya terlihat, matanya yang gelap sudah memerah di seluruh rongga matanya, seluruh tubuhnya seperti ditusuk oleh ribuan jarum baja, setiap otot, tulang, dan setiap inci kulit di sekujur tubuhnya tampak terkoyak secara umum.
Tetapi rasa sakit yang luar biasa dari latihan tubuh diikuti oleh kemampuannya yang mendominasi. Dapat dilihat bahwa pada Ye Chen, yang menghindari serangan Zishan saat melatih tubuhnya, asap hijau membubung dari noda darah, dan lukanya benar-benar sembuh. Tidak hanya itu, tulang dan meridian di tubuhnya juga mengalami pengerasan, tulang yang patah disambung, meridian yang rusak juga disambungkan kembali, daging dan darah yang dibuang di permukaan tubuh dibuang, dan daging dan darah baru tumbuh. Adegan aneh ini ditangkap oleh Master Daoxuan. Dia menyipitkan mata tuanya sedikit, menatap perubahan aneh Ye Chen. Ketika dia melihat pemandangan menakutkan di dalam tubuh Ye Chen, berkat konsentrasinya, keringat dingin keluar di dahinya. Apakah anak ini gila? Bahkan Master Daoxuan sendiri tidak menyadari bahwa kata-katanya bergetar, dan dia bahkan tidak tahu betapa lepas kendali ekspresinya saat ini. Hanya saja, siapa yang punya waktu untuk melihatnya saat ini? Sekelompok tetua semua menatap Ye Chen, dan mata tua itu penuh dengan kengerian. Itu adalah teknik rahasia dari latihan tubuh. Feng Wuhen, yang selalu pendiam, bergumam, sungguh anak kecil yang gila, dia berani menahan rasa sakit dari latihan tubuh pada saat kritis seperti itu akan seperti menambahkan penghinaan pada cedera. Jika putra ini tidak terkenal di masa depan, itu akan terlalu berlebihan untuk surga. Wan Baoge Panghai menghela nafas. Jadilah cukup kejam pada dirimu sendiri, mendominasi. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat anak gila seperti itu. Su Fu dan yang lainnya juga menghela nafas. Aku bisa merasakan sakitmu, kegigihan dan kegilaanmu, aku terkejut. Chu Xuaner sedikit mabuk oleh Ye Chen yang berdarah di panggung pertempuran, dan bisa menggerakkan hatinya. Ye Chen adalah yang pertama. Dibandingkan dengan orang-orang tua ini, para murid yang menyaksikan pertempuran di sekitar panggung menunjukkan ekspresi ngeri. Vitalitas ulet Ye Chen mengejutkan mereka. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang Ye Chen lakukan saat ini, yang mereka lihat adalah luka di tubuh Ye Chen masih sembuh saat menyeret tubuhnya yang terluka, dan di mata merah itu, tidak ada apa-apa selain kegilaan yang merupakan tekad. Apa yang Ye Chen lakukan? Kenapa aku terlihat sangat aneh? Dia terlihat menakutkan. Setelah bertahan begitu lama, apakah dia Xiao Qiang yang tidak bisa dipukuli sampai mati? Engah. Darah merah cerah menutupi medan perang dengan kerudung berdarah, dan Ye Chen, yang telah menahan rasa sakit ganda dari latihan tubuh dan serangan Zishan, masih berjuang untuk menghindarinya. Mata Zishan penuh dengan mata ganas, Ye Chen seperti cahaya api di malam yang gelap di matanya, tapi tidak bisa dipadamkan apapun yang terjadi. Ini membuatnya benar-benar gila. Kamu Chen, kenapa kamu belum mati? Dengan raungan lain, Ling Tian menebas dengan pedangnya lagi. Bab 105 dikalahkan. Engah. Ada percikan darah di platform pertempuran, yang sangat menyilaukan. Pedang Zishan menghantam bahu Ye Chen, tetapi gagal memotong lengan Ye Chen, tetapi tertahan oleh tulang yang keras. Ledakan. Menendang ke meja ungu itu, Ye Chen tersandung ke belakang. Bukankah kamu sudah mati kali ini? Dengan raungan, Zishan bergegas maju lagi, telapak tangannya tertutup petir, dan mengenai dada Ye Chen. Engah. Ye Chen menyemburkan darah lagi dan mundur. Mati. Kau mati untukku. Mengapa kamu masih hidup? Dengan wajah ganas, Zishan bergegas lagi, seperti menjadi gila, dan memukul tubuh Ye Chen satu persatu dengan tunder celap palem. Engah. Ye Chen terluka satu demi satu, darahnya mandek dan dia muntah hebat, sosoknya yang mundur tidak bisa menghentikan serangan kekerasan Zishan. Adegan seperti itu, orang-orang yang menonton pertempuran di antara penonton tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Saudari junior, jika kamu terus bertarung, kamu akan benar-benar mati. Pada saat ini, Rao Daoxuan tidak tahan untuk melihat lebih lama lagi, jadi dia harus mengalihkan pandangannya ke Chu Xuaner di sampingnya. Cahaya di mata indah Chu Xuaner menjadi tidak pasti, dan dia tampak berjuang dengan matanya. Dia tahu bahwa menghentikan pertempuran dengan paksa saat ini pasti akan membuat Ye Chen mengaku kalah, dan dia tahu lebih banyak lagi bahwa membiarkan Ye Chen mengaku kalah lebih kejam daripada membunuhnya, tetapi itu adalah muridnya yang telah dia identifikasi, dan dia memperhatikannya. Mati dalam pertempuran, memang sakit hati. Kamu benar-benar akan menimbulkan masalah bagi Tuan. Keraguan-raguan kiri dan kanan membuatnya yang selalu tenang dan tenang tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah pria kecil yang keras kepala, dan keyakinannya juga merupakan obsesi. Begitu orang seperti dia memutuskan sesuatu, dia akan mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Feng Wuhen, yang selalu pendiam dia mengerang. Chu Xuan terdiam,
Tetapi ketika dia ingin bangun beberapa kali, dia menekannya. Di samping, Su Fu, yang juga sedang berunding secara diam-diam, mengelus janggutnya, seolah-olah dia masih ragu untuk mengambil keputusan. Ceritakan tentang identitas Ye Chen sebagai seorang alkemis. Su Fu bergumam dalam hatinya. Dia memahami pentingnya seorang alkemis, dan dia tahu bahwa jika Master Daoxuan mengetahui identitas Ye Chen sebagai seorang alkemis, bahkan Ge Hong dan yang lainnya jika dia menentang, dia juga akan campur tangan dengan paksa. Tapi apa konsekuensi dari melakukannya? Apa yang diperjuangkan Su Fu adalah konsekuensi dari melakukannya. Meskipun dia tidak bergaul dengan Ye Chen untuk waktu yang lama, dia tahu sifat Ye Chen. Dia adalah anak yang keras kepala, dan dia juga memiliki kesombongan. Karena identitasnya, Zhongmen secara paksa menghentikan duel karena bakat mereka. Jika itu masalahnya, mungkin itu lebih buruk daripada membunuhnya. Su Fu bergumam lagi, melamun. Dibandingkan dengan beberapa dari mereka, Ge Hong, Master Qing Yang dan Zhao Zijing tersenyum kejam. Mereka sangat berharap Ye Chen tidak mengaku kalah, karena dengan cara ini, Zishan dapat membunuh orang secara terang-terangan dan benar-benar di atas panggung tanpa mendapat sanksi dari sekte. Cedera adalah kesenangan yang langka bagi mereka. Engah. Di atas panggung, Zishan yang ganas sekali lagi menusuk tubuh Ye Chen dengan pedang, dan kemudian menjatuhkan Ye Chen sejauh 3 atau 4 kaki dengan telapak tangan. Kali ini, akan sulit baginya untuk bangkit lagi. Seseorang di antara hadirin berbisik. Ini cedera yang sangat serius, aneh bisa bangun. Tapi meski begitu, dia cukup bangga, bahkan jika dia kalah, itu tidak memalukan. Apakah kamu masih hidup kali ini? Di atas panggung, Zishan terengah-engah, tetapi tersenyum ganas. Satu demi satu, diskusi datang dan pergi dengan cepat, dan lingkungan platform pertempuran berdarah menjadi sunyi senyap mata semua orang, tanpa kecuali, semuanya melihat ke platform pertempuran, dan mereka tertuju pada sosok berdarah itu. 10. Seseorang berteriak keras, memecahkan kesunyian adegan itu. Sialan. Melihat ini, Xiong Er mengeluarkan gadanya di tempat dan bergegas menuju puncak Diang, tetapi dihentikan oleh Qi Yue dan yang lainnya. 9. Suara berikutnya sangat keras, dan murid-murid puncak Diang semua berdiri, masing-masing mengangkat tangan tinggi-tinggi, sambil berteriak, mereka tidak lupa untuk melirik Xiong Er dan yang lainnya. 8. Teriakan ini sangat kuat, karena murid-murid puncak renyang juga berdiri. 7. Teriakan menjadi gelombang, dan murid-murid dari balai disiplin bergabung satu demi satu. Tindakan puncak renyang, puncak Diang dan balai disiplin sudah jelas. Mereka menghitung mundur untuk Ye Chen. Jika Ye Chen tidak berdiri setelah menghitung sampai 1, itu berarti dia telah kalah dalam persaingan, dan itu juga berarti dia kalah dalam kualifikasi untuk memasuki sekte dalam, yang berarti bahwa Ye Chen hanya menipu dirinya sendiri dan orang lain dengan mempertaruhkan segalanya. Ayo bunuh mereka dan kalahkan mereka. Xiong Er berteriak dari penonton. Namun, Huo Teng dan yang lainnya tidak bergerak, wajah mereka suram dan menakutkan. Jika Dabi dari sekte luar mengizinkannya membunuh dan memukuli orang, mengapa menunggu sampai sekarang? 6. Sementara semua orang diam, para murid dari puncak renyang, puncak Diang dan balai disiplin berteriak sekeras-kerasnya lagi, dengan senyum sinis, mereka berharap bisa bergegas ke panggung dan mencabik-cabik Ye Chen. 5, 4, 3. Murid dari 3 keluarga benar-benar meraung semakin keras. Mengapa? Pada saat ini, terlalu banyak orang menghela nafas, diam-diam memikirkan tragedi Ye Chen. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah memasuki sekte dalam, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dunia akan berubah, yang membuatnya frustrasi lagi dan lagi. Setelah sebuah saklar, itu masih merupakan kekalahan besar. Ini benar-benar tidak sebaik perhitungan manusia. Terlalu banyak orang yang diam-diam meratapi nasib baik dari pernyataan ini. Di atas panggung, Zishan mengangkat dagunya tinggi-tinggi, seolah-olah dia menikmati suara hitungan mundur, dia tampaknya menjadi favorit semua orang, dan dia bertanggung jawab atas kemarahan ketiga keluarga, dan dia merasa seperti akan melakukannya. Naik. Di udara, Chusuan sudah berdiri, hanya menunggu saat terakhir untuk bergegas ke panggung pertempuran untuk membantu Ye Chen sembuh. 2. Suara bernada tinggi dari ketiga murid naik ke tingkat tertinggi, bergema di seluruh sekte luar sekte Heng Yue. Bukankah kamu hebat? Tanpa terburu-buru menghitung mundur, murid-murid puncak Diang berteriak dengan kejam. Berdiri dan bertarung lagi. Murid-murid puncak renyang juga melampiaskan amarahnya dengan tidak hati-hati. Ini lelucon besar untuk mati tanpa menyerah.
Para murid dari disiplin Hall meraung histeris. Pada saat ini, Ye Chen tampak seperti orang yang dicerca oleh ribuan orang, rendah hati dan terhina, seolah-olah darah di seluruh tanah tidak dapat membasuh kotoran di tubuhnya. Di awan, Pendeta Daoxuan melihat wajah jelek Puncak Renyang, Puncak Diang dan Balai Disiplin. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram, dan dia menatap dingin ke arah Ge Hong dan yang lainnya. 3 murid yang kamu bawa keluar adalah jenis ini pendidikan. Kakak Daoxuan berkata sebelumnya, mereka hanya mengungkapkan perasaan mereka. Meskipun mereka diceramahi, Ge Hong dan yang lainnya masih menunjukkan senyum main-main ketidaksetujuan. Kesalahpahaman anakku. Feng Wuhen yang pendiam dengan terang-terangan menegur mereka dengan dingin, tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka bertiga. Kemenangan adalah raja. Mereka bertiga melirik Feng Wuhen, dan semuanya memberikan teguran dingin. Murid saya, bahkan jika dia kalah dengan cara yang terbuka. Chu Xuaner telah mengangkat langkah kakinya dengan suara dingin. Meskipun Ye Chen kalah, dia tidak ingin muridnya menderita segala macam omelan. Dia bukan orang berdosa, jadi mengapa dia harus disalahkan jika tidak perlu? Namun, saat dia akan turun dari awan, kaki gioknya yang terangkat membeku di udara dalam keadaan linglung, karena sosok berdarah di platform pertempuran di bawah tiba-tiba berdiri lagi. Melihat pemandangan yang mempesona, Chu Xuaner tanpa sadar menutupi mulutnya yang sedikit terbuka. Anak ini. Pada saat ini, Master Daoxuan dan Su Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, melihat ke bawah dengan ngeri, mata mereka tertuju pada Ye Chen yang berdarah. Bagaimana mungkin? Ge Hong, Tuan Qingyang dan Zhao Zijing tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka penuh keterkejutan. Bagus, bagus. Di bawah, sudah ada gelombang pasang sorakan. Dibandingkan dengan mereka, para murid dari Puncak Renyang, Puncak Diang dan Balai Disiplin terlihat sangat jelek. Itu mungkin, tidak mungkin. Rupanya, mata Zisan di atas panggung menonjol, dan dia tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Aku mempertaruhkan segalanya, mengapa kamu membiarkanku kalah? Mengikuti suara serak Ye Chen, dia perlahan mengangkat wajah dan matanya yang berdarah yang masih berdarah, mengungkapkan keinginan untuk memenangkan cahaya iman.